Kalian penasaran nggak gimana caranya menyelamatkan sebuah candi? Berada di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Candi Muara Takus bukan hanya sekedar tumpukan batu. Menurut sebagian besar peneliti, candi ini sudah berdiri dari abad ke-9 sampai 11 Masehi. Candi megah ini terdiri dari beberapa bangunan, yaitu Candi Tuo, Candi Palangka, Candi Bungsu, dan Candi Mahligai. Tapi, candi semegah ini tidak lepas dari masalah. Mari kita lihat lebih dekat. Kok bisa kayak gini ya? Kita tanya ahlinya aja kali ya. Sobat budaya bisa melihat di Muara Takus pertumbuhan organismenya cukup tinggi, antara lain alge, lichen, moss atau lumut, kemudian paku-pakuan dan rumput ya. Mengapa pertumbuhan agen pelapuk ini cukup tinggi? Karena disebabkan bangunan candi ini cukup lembab atau kandungan airnya cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh yang pertama karena memang kita berada di iklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Yang kedua karena situs ini dikelilingi oleh sungai sehingga muka air tanahnya sangat dangkal yang menyebabkan tingginya kapilerisasi dalam bangunan candi. Kemudian yang selanjutnya juga dipengaruhi oleh desain arsitektural dari candi ini. Ternyata model takian atau model profil dari candi ini juga berpengaruh. Jika profilnya siku, maka air tidak akan mengalir ke dinding, tapi jika profilnya berlekuk-lekuk, itu air akan mengalir sampai ke dinding sehingga permukaan dinding akan lembab dan ditumbuhi organisme. Kemudian juga dipengaruhi oleh sistem drainase. Jika sobat budaya melihat sistem drainase pada lantai Candi Tuo itu miring ke dalam ya, sehingga jika ada air hujan, air akan mengarah ke bagian dalam. Namun saat ini drainasenya tidak berfungsi dengan baik karena dipenuhi oleh kotoran dan tanah, sehingga air tidak dapat mengalir dengan lancar. Jika terjadi hujan, terdapat genangan-genangan air pada lantai. Hal ini juga yang memicu pertumbuhan organisme atau agen pelapuk. Udah paham kan masalahnya? Sekarang, yuk kita lihat solusinya. Tahun 2025 ini, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 4, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melaksanakan kegiatan konservasi. Untuk mengurangi resiko pertumbuhan agen-agen pelapuk ini, yang pertama tentu mengusahakan agar tubuh candi ini tidak, atau permukaan candi ini tidak lembab. Salah satunya tentu saluran drainase harus segera diperbaiki agar air dapat mengalir dengan lancar sehingga tidak menyebabkan tingginya kandungan air pada tubuh candi. Kemudian yang selanjutnya perawatan rutin, yaitu dengan melakukan pembersihan alge, moss, kemudian rumput dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya kita bisa menggunakan bahan-bahan tertentu untuk mengendalikan pertumbuhan lumut. Kita bisa menggunakan emulsi minyak atsiri yang sudah diuji untuk digunakan mengendalikan pertumbuhan lumut. Kemudian yang selanjutnya untuk mengendalikan rumput dan paku-pakuan, kita bisa menggunakan herbisida dengan konsentrasi yang sangat rendah
sehingga nanti tetap akan aman terhadap lingkungan. Di dalam kegiatan konservasi ini sendiri, kita juga melibatkan masyarakat, khususnya masyarakat Desa Muara Takus, dan juga dari kalangan akademisi, khususnya mahasiswa jurusan arkeologi Universitas Jambi beserta dosennya. Pelibatan masyarakat Desa Muara Takus ini tentunya kita berharap dengan masyarakat yang terlibat langsung di dalam kegiatan konservasi tentunya juga membangun awareness atau kesadaran di dalam melakukan pemeliharaan candi. Selain itu juga transfer ilmu terkait dengan bagaimana teknik pembersihan candi sesuai dengan kaidah dan metode konservasi, tentunya ini bisa kita sampaikan kepada masyarakat. Pemerintah melibatkan warga kan kami merasa enak, tenang, ada pekerjaan, ada kegiatan, sangat membantu. Dan di sini kita juga sudah mengundang tenaga ahli dari Museum Cagar Budaya yang beliau sudah cukup berkompeten khususnya di dalam melakukan pemeliharaan Candi Borobudur, sehingga tentunya harapan kita muncul generasi di sekitar Candi Muara Takus, masyarakatnya itu memiliki kesadaran dan tentunya pengetahuan terkait dengan bagaimana melakukan kegiatan konservasi. Nah, nanti yang dibersihkan Bapak Ibu, karena ini kan seharusnya kalau lumut kan disemprot dulu, kemudian yang rumput Ibu tentu tahu itu semprot dulu. Jadi nanti Bapak Ibu membersihkan algae dulu, yang hitam-hitam nempel halus dengan permukaan batanya. Nanti kalau disentuh dengan tangan Bapak Ibu masih merasakan batak gitu ya, permukaan batak itu yang hitam-hitam. Jadi yang dibersihkan yang kotor, yang hitam-hitam itu. Kalau batanya bersih, ya nggak usah dibersihkan gitu ya. Jadi nanti pembersihannya Bapak Ibu cukup menggunakan sikat. Nanti ada yang bawa ember berisi air, jadi nanti gantian kan setiap tim itu 2 orang ya, setiap tim 2 orang. Caranya sikatnya dibasahi dulu, terus kita gosok memutar. Ini kan kotorannya ke bawah, kita cuci, terus sponnya dibasahi, kita sekak kayak gini, kan kotorannya ke bawah. Kami dari SMP 5 Tapung, Kabupaten Kampar, pada hari ini mengadakan acara berupa kokurikuler. Yang pertama kami meninjau PLTA, setelah itu baru kami pergi ke Candi Muara Takus. Kami sangat senang di sini melihat suasananya cukup bersih, nyaman, boleh katakan asri. Candi ini pun masih terawat. Kita lihat beberapa bangunannya masih bagus. Di sini ada beberapa perawatan, yaitu pembersihan daripada Candi Muara Takus agar supaya candi tersebut bisa terawat dengan baik. Tentu akan menimbulkan minat yang lebih besar daripada daerah setempat maupun daerah yang lainnya. Keterlibatan masyarakat akademisi tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman kerja di bidang arkeologi, khususnya berkaitan dengan aspek-aspek pelestarian benda-benda arkeologi dan cagar budaya. Karena dilihat dari kebutuhan pekerjaan di luar, nanti mahasiswa ini akan membutuhkan skill ya, untuk melakukan konservasi situs-situs arkeologi yang sudah ada dan mungkin akan ditemukan di kemudian harinya. Kalau di bangku kuliah kan kita mempelajari teori-teorinya, emang praktek secara langsung gitu. Terus tuh kalau di sini ya kita mempraktekkan apa yang udah kita pelajari di bangku kuliah kayak gitu. Dan tentunya harapan kita kegiatan konservasi ini bisa berjalan dengan rutin kita laksanakan, sehingga keterawatan dan pemeliharaan Candi Muara Takus bisa tetap terjaga.
Sekian, terima kasih. Setelah melewati berbagai tahapan pembersihan, bisa kalian lihat nih candinya sudah bersih total dan warna bata aslinya sudah kembali terlihat kan? Tugas membersihkan mungkin sudah selesai hari ini, tapi tugas melestarikan itu berlaku seumur hidup. Kita jaga bareng-bareng, oke? Sampai berjumpa. See you next time. Semoga berjumpa tahun depan lagi ya. Dia fokus mana dulu? Makasih ya. Makasih ya. Jangan cium. Bawaan. Punchline-nya udah habis. Masih semangat ketua. Semangat. Oh iya. Udah selesai, Pak? Sudah. Capek nggak sih, Pak? Capek nggak sih? Ya lumayan. Jadi keempat Jadi apa kesulitannya hari ini? Gimana progresnya? hari nggak ada kesulitan sih bang. Lu minta satu kata. Iya, satu kata. Wih, ini pekerja keras nih. Dari sana muter. Transfer air. Ngapain? Oh sendiri, oh. Coba. Sangat. Memang pekerja sejati. Di lantai atas sudah selesai jadi pindah ke bawah. Ikat cantik. Ikat candi, disikat gitu ya. Kita bersihin candi cuy, candi tua. Iya, dari kemarin bersihin jadi tua. Itu kemarin sih. Saya masih gratis. Oh iya, masih gadis ya. Jadi videonya Ya. foto santuy. Oh, iya. Cita-cita